Ngecek unit Honda Beat FI starter halus. Ini saya cek olinya dulu karena suaranya itu kasar sekali ya. Ini suara Honda Beat ini intinya suaranya kasar. Nah, untuk tahap pengecekannya ini saya cek dulu kondisi oli. Nah, ini suaranya bisa didengarkan, suara kasar. Nah, dari sini bisa dianalisa satu persatu nantinya. Suaranya kasar, ngetek seperti ini. Ini untuk rumah atau tutup kipasnya juga longgar. Apakah dari tutup kipas yang bermasalah? Saya coba buka dulu. Dan ketika saya gas lagi itu semakin kasar suaranya. Oke, tahap selanjutnya pengecekan di bagian tutup kipas magnetnya ini. Dan ini untuk kipasnya masih terpasang, tutupnya sudah saya lepas, namun suaranya masih utuh. Kemudian saya pengecekan di bagian CVT. Apakah suara kasar itu muncul dari bagian CVT, bagian rumah rollernya? Ketika bagian CVT sudah terlepas, mesin dihidupkan nantinya tanpa CVT kok masih kasar, berarti ya fix ada di bagian kalter tengah yang bermasalah. Bagian pistonnya bisa atau bagian headnya. Ini hanya runtutan atau step by step cara pengecekan ketika unit matic terdengar suara kasar ya. Seperti ini cara pengecekannya. Tahapan-tahapan yang perlu dicek bagian rumah roller ini. Ini tanpa rumah roller, suara masih kasar. Berarti bisa disimpulkan 95% ini yang bermasalah di bagian pistonnya. Bisa karena kehabisan oli atau pernah kekurangan oli. Jadi bagian punggung pistonnya itu luka atau baret, baik yang atas maupun yang bagian sebelah bawah. Untuk lebih meyakinkan lagi, pengecekan di bagian setelan stud rantai api. Apakah ini mengalami kendor? Nah, ini mesin saya coba bunyikan dan saya kencangkan juga suaranya masih utuh. Berarti fix di bagian piston yang bermasalah ini. Terdengar suaranya masih utuh kasar. Ketika bagian stud saya kencangkan, itu suaranya masih kasar. Lanjut pengecekan di bagian head atau bagian klepnya. Kemudian untuk bagian tutup headnya ini atau tutup bagian klep, ini terlihat bahwa olinya ini terlalu kotor ya. Bisa jadi karena sering telat ganti oli atau penggantian oli namun tidak sesuai. Ya, bisa saja olinya sering telat, penggantian oli tidak sesuai. Langsung saja, ini kondisi mesin sudah saya pisahkan dari rangka dan bagian silinder head dan buringnya sudah saya pisahkan. Kemudian ini saya zoom untuk bagian piston. Ternyata benar yang rusak itu di bagian piston. Ini bisa dibilang cukup parah untuk bekas lukanya atau kerusakannya ya. Kemudian untuk bagian linernya ini mengalami goresan yang sangat parah, bisa dikatakan sangat parah.
Kemungkinan besar motor ini pernah nge-gym, kemudian macet, terus berupaya ditambah oli, kemudian setelah hidup timbul suara kasar seperti tadi. Jadi saya ingatkan untuk teman-teman atau siapapun yang menonton video saya ini, upayakan untuk pengecekan oli. Kalau tidak mau rutin ganti oli, minimal kita cek kondisi oli, volumenya apakah masih utuh atau mengalami penyusutan. Intinya jangan sampai oli itu benar-benar habis. Nah, ini di bagian kalter tengah olinya itu habis atau sisa sedikit ini. Nah, jadi efeknya seperti ini. Ketika kita memperhitungkan biaya penggantian oli misalkan 50.000 sampai 60.000, ketika mengalami kerusakan seperti ini, itu lebih dari atau kurang lebih biayanya itu 500 ribuan. Nah, ini lukanya sangat parah. Ini biasanya untuk bagian pen itu macet. Ketika sudah nge-gym, bagian pen pistonnya ini biasanya macet. Untuk membukanya butuh alat khusus, misalkan seperti tracker untuk melepas bagian pen pistonnya. Kalau tidak percaya, silahkan pantengin terus video saya ini untuk membuktikan apakah pen pistonnya ini macet. Karena biasanya ketika kehabisan oli atau pistonnya baret parah seperti ini, biasanya itu bagian pen pistonnya itu mengalami macet atau susah untuk dilepas atau ditarik keluar. Biasanya seperti itu. Kalau hanya karena pistonnya aus, karena umur, itu tidak akan seperti ini. Ini, nah kan, parah. Ini sudah saya gedok atau saya pukul, namun tidak begitu keras, tapi tidak bisa lepas. Ini pen piston macet. Nah, ini saya palu juga tidak bisa. Apakah ada solusi lain tanpa harus ganti stang piston? Bisa, dengan menggunakan tracker untuk melepas bagian pen pistonnya. Tetapi ingat, nanti di bagian stang seher, bagian pin pistonnya itu akan mengalami luka biasanya. Jadi tidak bisa presisi lagi ketika nanti diganti piston. Dan umur piston juga tidak bisa maksimal. Alangkah baiknya untuk dilakukan penggantian stang piston set. Kalau tidak mau ya tidak apa-apa. Yang penting asal bisa nyala boleh. Tetapi untuk keawetan saya tidak menjamin. Paling kuat ya 1 tahun atau 2 tahun. Dan yang paling penting, olinya jangan sampai kehabisan lagi atau telat ganti oli. Jadi seperti ini ya. Seperti ini hasilnya ketika kita lalai atau mengabaikan penggantian oli, teman-teman. Kalau sudah seperti ini, biaya yang harus dikeluarkan itu kurang lebih 500.000 plus jasa piston baru plus kolter. Dan ini motor tenaganya juga berkurang karena di bagian kompresi itu bocor. Kebocoran kompresi dari bagian piston sehingga oli masuk ke bagian head. Dan klepnya ini kan basah oli bagian ini. Nah, ini alat sederhana untuk melepas pen piston yang macet. Ini saya buat sendiri. Ini dari bekas bos rumah roller, bekas Honda Vario atau Beat lah sembarang. Saya potong kemudian pakai baut panjang seperti ini. Ini pakai bekas pen piston untuk melepasnya. Jadi kalau dipukul itu nanti malah menyebabkan bagian stangnya itu mengalami masalah ya. Karena untuk stang pistonnya ini untuk konsumennya tidak usah diganti dulu, meminta untuk apakah bisa di
akali atau direkondisikan, saya katakan bisa. Namun untuk keawetan saya tidak bertanggung jawab atau menjamin. Pada intinya saya berusaha bekerja secara maksimal dan secara profesional. Nah, ini saya lepas dulu pen pistonnya. Cukup mudah bukan? Tidak harus beli tracker, kita bisa buat sendiri. Kita bisa kreatif sendiri dengan barang-barang bekas seperti ini. Sudah, ini tinggal lepas atau tinggal pukul sedikit untuk bagian pennya. Nah, bisa dilepas. Nah, ini loh, pen pistonnya macet kan. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.